Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan yang selalu menjadi doa dan harapan saya, biarlah berkat Tuhan, kasih, sukacita dan damai sejahtera Allah senantiasa memenuhi kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur pagi ini. Mari kita siapkan hati kita sungguh-sungguh saat ini, saudaraku. Ini adalah saat yang terindah, di mana kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Bapa di dalam kekudusannya. Tanggalkanlah setiap beban, setiap persoalan, tantangan dan masalah, dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Haleluya. Saat di hadirat-Mu, saat di hadirat-Mu, saat yang terindah, saat yang terindah. haleluya. Saat menyembah Bapa Dalam kekudusan, dalam kekudusan. amin, haleluya. Katakan sekali lagi, saat di hadirat-Mu, Saat di hadirat-Mu, saat yang terindah. saat yang terindah. Katakan, saat ku angkat tangan, Saat ku angkat tangan, menyembah Yesus, menyembah Yesus. mari katakan kepada Roh Kudus, pimpinku. Roh Kudus pimpin Saat ku menyembah, saat ku menyembah. urapi hamba-Mu, Urapi hamba-Mu Tuhan, di hadirat-Mu. di hadirat-Mu. Mari katakan sekali lagi, saat di hadirat-Mu, Saat di hadirat-Mu, amin. Saat terindah, saat yang terindah. kami mau mengangkat tangan di hadapan-Mu, ya Allah. Saat ku angkat tangan, menyembah Yesus. Roh Kudus pimpinku, Roh Kudus pimpinku. haleluya. Saat ku menyembah, Urapi hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan, katakan di hadirat-Mu. di hadirat-Mu. Katakan sekali lagi, Roh Kudus pimpinku. Roh Kudus pimpin. Yes Lord, saat ku menyembah, Saat ku menyembah, urapi hamba-Mu, urapi haleluya. hamba-Mu Tuhan, di hadirat-Mu. Ya Roh Kudus, pimpin kami menyembah. Roh Kudus pimpinku, saat ku menyembah, urapi Haleluya. hamba-Mu Tuhan, di hadirat-Mu. Urapilah kami ya Bapa di sorga. Urapi
Dia yang layak menerima hormat dan kemuliaan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia, kembali saat ini kami ada di hadapan-Mu ya Allah. Kami mau duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan, duduk diam di dalam hadirat-Mu, dan kami mau menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati-Mu kepada kami lewat setiap kebenaran firman yang akan kami dengar. Allah Roh Kudus, urapilah kami, berikanlah kepada kami hikmat untuk dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini seperti yang Bapa kehendaki. Lalu kami mau berjuang di sepanjang hari hidup kami untuk hidup melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Allah. Urapilah hamba-Mu untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu ya Bapa, supaya firman yang kami terima saat ini, itulah yang memberkati hidup kami. Ampuni kami, sucikan dan kuduskanlah kehidupan kami ya Bapa dari semua ketidaktepatan hidup yang kami lakukan, supaya saat ini kami ada dalam keadaan berkenan di hadapan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya kita harus benar-benar memeriksa manusia batinia kita, ya. Kita harus memeriksa selera jiwa kita. Apakah saat ini manusia batinia kita masih terisi dengan keinginan-keinginan diri yang penuh dengan hasrat hati atau gairah duniawi atau tidak? Dan sebenarnya itu bisa terlihat jelas dari cara hidup kita, saudaraku. Artinya begini, apa yang mewarnai pikiran dan perasaan kita saat ini, apa yang kita ingini, apa yang kita pikirkan, semuanya itu bisa menunjukkan warna jiwa kita. Semuanya itu bisa menunjukkan selera jiwa kita. Ya. Kalau ternyata di sepanjang hari-hari hidup kita saat ini, pikiran dan perasaan kita masih diwarnai dengan gaya hidup atau cara hidup dunia pada umumnya, maka sebenarnya kita belum memindahkan hati kita, atau kita belum merubah selera jiwa kita sebagai orang percaya yang sejati. Saudaraku, orang percaya yang sejati, cita rasanya, selera jiwanya sudah harus berbeda dengan dunia ini. Firman Tuhan katakan kita tidak boleh lagi sama dengan dunia ini. Ya, jadi selera jiwa kita saat ini seharusnya sudah tidak lagi ditujukan kepada perkara-perkara dunia ini, saudaraku. Sudah tidak lagi ditujukan kepada kesenangan hidup dunia ini. Nah, sebagai orang percaya yang benar-benar merindukan kerajaan Allah, yang benar-benar merindukan langit baru dan bumi yang baru, atau yang benar-benar merindukan kota yang kudus, Yerusalem baru, maka warna jiwa kita, selera jiwa kita, cita rasa jiwa kita sudah tidak lagi duniawi, tetapi cita rasa jiwa kita itu sudah cita rasa surgawi, ya. Yaitu kita hanya merindukan kerajaan Allah Bapa di sorga saja. Sudah tidak ada yang lain lagi, ya. Jadi cita rasa surgawi ini atau keinginan-keinginan surgawi yang mewarnai jiwa kita itu harus benar-benar menjadi warna hidup kita, menjadi gaya hidup kita, sehingga apapun kesenangan hidup yang dunia tawarkan saat ini kepada kita, semuanya itu sudah tidak menarik lagi bagi kita, ya. Semua itu sudah tidak menarik, sebab kita tahu benar bahwa yang harus kita kumpulkan bukan lagi harta di dunia ini, tetapi harta di sorga.
Matius 6 ayat 20 firman Tuhan katakan, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Lalu ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan ini dengan baik. Kita harus sadar bahwa manusia pada umumnya, termasuk kita, biasanya selalu punya keterikatan jiwa yang kuat dengan apa yang kita miliki. Dan itu juga terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya selama ini. Saudaraku, mari kita periksa dengan jujur saat ini keadaan diri kita masing-masing. Selama ini kita lebih terikat dengan apa? Kita lebih tertarik dengan apa? Ya, apakah kita lebih terikat dengan barang-barang branded, gadget, mobil, hobi, atau dengan Tuhan? Itu yang harus kita periksa dan harus jujur. Kalau ternyata hati kita belum benar-benar terikat dengan Tuhan secara utuh, ya, secara penuh, dan masih terbagi dengan kesenangan-kesenangan hidup yang lain, maka hidup kita sebagai orang percaya menjadi tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus ingat, saudaraku, Tuhan tidak mau diduakan. Ingat itu. Kita tidak bisa menyembah kepada dua Tuhan. Itu yang firman Tuhan katakan. Kita tidak bisa menyembah kepada Allah dan juga kepada Mammon. Matius 6 ayat 24 kalau kita baca, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Perhatikan itu, saudaraku. Mengerti kebenaran ini, saudara, kita dituntut, ya, kita dipaksa untuk menentukan pilihan. Jiwa kita saat ini mau diikat kepada siapa? Kepada Tuhan atau kepada Mammon? Saudaraku, disinilah pertaruhan kita yang sesungguhnya. Disinilah pertandingan iman kita yang sesungguhnya. Sebab sebagai orang percaya, cita rasa jiwa kita itu harus benar-benar sama dengan cita rasanya yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus itu memiliki cita rasa surgawi dan bukan cita rasa duniawi. Sebab dikatakan di dalam Yohanes 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, perhatikan itu. Inilah selera jiwa Tuhan Yesus Kristus saat masih hidup di dunia ini sebagai manusia. Dan tidak ada keinginan yang lain di dalam hidup Tuhan Yesus selain hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Saudara, inilah gaya hidup yang menyukakan, gaya hidup yang menyenangkan hati Bapa di sorga. Nah, orang percaya juga harus memiliki gaya hidup seperti ini. Gaya hidupnya Tuhan Yesus Kristus dan tidak lagi mengikatkan diri dengan kesenangan hidup dunia yang sia-sia. Saudaraku, kita semua harus sadar, sebagai orang percaya kita dituntut untuk memiliki gaya hidup atau cara hidup yang demikian, yaitu gaya hidup Tuhan Yesus. Dan tentu bukan tanpa tujuan. Kalau kita harus memiliki cara hidup seperti Tuhan Yesus Kristus, itu ada tujuannya. Dan tujuannya yaitu supaya nanti ketika kita berada di balik kematian, kita bisa mendengar Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Itulah yang dikatakan di dalam Matius pasal yang ketiga ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan.
Nah saudaraku, itulah yang dikatakan oleh Bapa di sorga ketika Tuhan Yesus hidup dalam ketaatan penuh untuk melakukan semua yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga. Perhatikan ini, sekalipun dalam melakukan kehendak Allah Bapa di sorga itu, Tuhan Yesus harus rela dan tetap taat sekalipun. Tuhan Yesus harus mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Saudara, jadi kalau kita mengaku diri sebagai orang percaya, kita mengaku kita percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi kita tidak hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka sesungguhnya kita tidak percaya kepada Allah. Perhatikan itu. Sesungguhnya kita tidak percaya kepada Allah. Dan itu artinya, di balik kematian nanti, Allah tidak akan pernah mengenal kita sebagai anak-anaknya. Itu juga artinya kita akan terbuang ke dalam kebinasaan. Jadi saudaraku, jangan sia-siakan kesempatan hidup kita saat ini. Bertobatlah, berbaliklah kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh menyadarkan kami. Dan saat ini kami mau mengambil keputusan untuk memisahkan diri kami dari dunia ini. Lalu kami mau hidup hanya untuk melakukan kehendak-Mu ya Allah di sepanjang sisa umur hidup kami. Supaya kehidupan kami berkenan di hadapan-Mu ya Bapa di sorga. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang menyadarkan kami. Dan saat ini kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus. Menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur pagi ini. Sampai jumpa dalam doa syukur pagi besok hari. Shalom.